Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal. Anggota kami, Safa Ingesti Oktavia, Helma Malinda, Muhammad Nur Jalaluddin, Januar Safi Marlin, dan Anabka Filda Ayu. Oleh Deddy Mulyana dalam Estetika 2018, mendefinisikan bahwa komunikasi interpersonal sebagai komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap setiap reaksi secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Selain itu, kualitas atau intimitas komunikasi interpersonal atau antar pribadi ini ditentukan oleh peserta komunikasi. Sedangkan menurut Wood 2013 dalam Estetika 2018, berpendapat bahwa komunikasi interpersonal sebagai proses transaksi atau berkelanjutan yang selektif, sistemis, dan pengetahuan bersama orang lain. Oleh Julia Wood 2010, model komunikasi interpersonal dibagi menjadi 3. Yang pertama, model linear. Model linear atau komunikasi satu arah dikirim dari pengirim ke penerima secara pasif. Implikasi dari model ini adalah pendengar tidak pernah mengirim pesan dan hanya menyerap secara pasif apa yang dikatakan oleh pembicara. Kedua, model interaktif. Model ini mengembangkan proses di mana pendengar memberi umpan balik sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan. Orang yang terlibat dalam komunikasi bisa bertindak sebagai pengirim sekaligus penerima pesan. Ketiga, model transaksional. Model ini menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagi pesan yang dijalankan seorang selama proses interaksi berlangsung. Model transaksi menganggap bahwa gangguan muncul di seluruh proses komunikasi interpersonal. Interaksi yang dilakukan secara lama dapat membuat hubungan personal menjadi semakin santai dan akrab. Tantangan dalam keterampilan komunikasi interpersonal. Keterampilan komunikasi interpersonal diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antar individu yang melakukan komunikasi. Komunikasi dapat berjalan lancar dan sesuai keinginan jika pemberi informasi maupun penerima memiliki keterampilan. Misalnya, mengucapkan terima kasih saat diberi sesuatu, mengucapkan maaf bila salah. Untuk itu diperlukan kecakapan atau skill komunikasi interpersonal baik sosial maupun behavioral. Oleh Suranto, dijelaskan bahwa faktor yang menghambat efektivitas komunikasi interpersonal antara lain kredibilitas komunikator rendah, kurang memahami latar belakang sosial dan budaya, kurang memahami karakteristik komunikan, prasangka buruk, verbalitas, komunikasi satu arah, dan tidak digunakan media yang tepat. Etika dalam komunikasi interpersonal. Dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat, antara etika dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun orang berkomunikasi, selalu memerlukan pertimbangan etis agar lawan bicara dapat menerima dengan baik. Ada beberapa hal yang termasuk etika komunikasi interpersonal. 1. Waktu berbicara, hendaklah kita tenang. Sekali-kali boleh saja menegaskan pembicaraan dengan gerak tangan secara halus dan sopan. 2. Jangan kita bicarakan sesuatu yang ingin dilupakan orang lain. 3. Janganlah mempergunjingkan orang lain. 4. Jangan memborong seluruh pembicaraan. Biasakanlah mendengar orang lain dan jangan memotong pembicaraan. 5. Waktu berbicara, hendaknya kita mengambil jarak yang sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. 6. Ketika kita tengah berbicara dengan teman, suara hendaklah disesuaikan. Jangan terlalu keras. Kalau hendak batuk, bersin, atau menguap, hendaknya mulut ditutup dengan tangan. Hubungan interpersonal membangun keterampilan komunikasi. Komunikasi interpersonal adalah cara utama untuk membangun dan memperbaiki sebuah hubungan. Komunikasi merupakan sarana untuk membangun masa depan dalam interaksi dan hubungan interpersonal. Brent dan Ruben dan Lea Bestewar 2013 mengatakan komunikasi menjadi suatu sumber yang penting untuk mengidentifikasi pribadi dan dalam mengekspresikan siapa diri kita. Dan itu adalah cara utama kita membangun, memperbaiki, mempertahankan, dan mengubah hubungan
baik dengan orang lain. Hubungan akan muncul jika terdapat proses pesan dan timbal balik. Komunikator yang berhasil menjalin hubungan dengan komunikannya akan menciptakan komunikasi yang efektif, di mana terjadi interaksi yang saling terbuka dan mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, ada 5 karakteristik menurut Sandrum 2015 terkait keefektivitasan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan, kedua, kepekaan, ketiga, dukungan, keempat, positif, dan kelima, kesamaan. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi kami. Terima kasih karena telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.